Ya udah record ya. Ini ada Bernardus. Halo Bernardus. Belum kelihatan? Saya absen dulu ya. Siapa lagi yang belum kelihatan nih? Dewa ya, Bernardus sama Dewa ya. Tolong ada yang bisa cek ini benar sama Dewa belum kelihatan ya. Saya izin absen dulu sebentar. Dewa sudah ada ya? Dewa sudah ada, Pak. Bernardus belum kelihatan kayaknya. Masih coba dihubungi, Pak. Oh ya. Oke ya, sambil dihubungi kita coba mulai aja ya. Oke. Ya. Sekali lagi selamat siang ya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kita lanjutkan materi minggu lalu sedikit ya. Minggu lalu sudah kita bahas, sudah kita diskusikan, dan sudah ada tugas kelompok, sudah dikerjakan, sudah diupload juga ya. Pada dasarnya kita sebagai auditor ya dalam mengaudit mengumpulkan bukti ya, karena sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab audit ya. Tujuan audit memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan atas dasar bukti ya. Tanggung jawab auditor ya menyiapkan dan melaksanakan audit dalam rangka mendapatkan bukti yang nanti akan menjadi dasar dalam memberikan pendapat ya. Minggu lalu kita lihat auditor membagi transaksi dalam siklus-siklus ya. Nah, kemudian selanjutnya auditor memahami pernyataan manajemen ya, asersi manajemen. Asersi manajemen terkait dengan transaksi, terkait dengan saldo. Nah, dalam laporan keuangan itu mengandung arti bahwa misalnya terkait dengan saldo neraca, misalnya tanah, bahwa misalnya tanah 20 miliar, tanah itu ada, memang 20 miliar, tidak 30 miliar, hanya dilaporan 20 miliar, memang akurat ya sesuai dengan bukti pembelian tanahnya, diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasinya, dan itu memang ada hak milik perusahaan. Dan juga informasi yang penting ya, misalnya tanah itu dijaminkan atau sengketa juga dimasukkan di dalam catatan laporan keuangan ya. Itu mengandung arti seperti itu
itu menjadi tujuan umum auditor, dan terkait dengan saldo akun tadi akan menjadi tujuan khusus bagi auditor. Nah, tujuan khusus terkait dengan misalnya saldo ini, lalu tugas untuk terkait dengan accounts receivable, tentunya harus dipikirkan oleh auditor bagaimana langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Nah, kemarin dari beberapa kelompok sudah membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan audit khusus terkait dengan piutang. Bahkan sudah menentukan berapa banyak yang akan disampel, mana yang akan dipilih, kapan akan dilakukan, ya. Dan juga terakhir tugas terkait dengan bab 6. Nah, hasil pelaksanaan nanti kalau langkah ini dilaksanakan, tentunya akan dapat bukti audit, ya. Nah, bukti audit itu tentunya dikatakan menyimpulkan kalau dia relevan, yaitu sesuai dengan tujuan audit, reliable, sumbernya andal, dan cukup, ya. Ada langkah-langkah kemarin, coba kita review dari wakil kelompok 7 dulu barangkali. Riverio, bisa disampaikan langkahnya apa terkait misalnya eksisten, ya, terkait dengan accounts receivable, ya, auditor kan diminta oleh pembaca laporan keuangan, misalnya pemegang saham, untuk mengecek, ya, antara lain mengecek accounts receivable, ya. Accounts receivable manajemen bilang sudah sesuai dengan standar, sudah lengkap, ya, nggak ada yang disembunyikan. Ya, artinya memang ada, lengkap, dan segala macam. Kata manajemen, nah auditor akan menguji, ya, tujuan audit auditornya. Nah, untuk meyakinkan misalnya existence, ya, ada. Nah, langkahnya apa kemarin? Dan apakah langkah itu akan mendapatkan bukti yang relevan, reliable, dan sufficient? Ya, silakan Riverio. Langkahnya apa? Halo, Riverio. Sebentar Pak, masih nyari filenya Pak. Oh, oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu existence atau eksistensi. Prosedur audit atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu memilih beberapa transaksi yang tercatat dalam akun penjualan dan memeriksa apakah faktur penjualan telah diterbitkan dan penjualan telah dicatat pada akun pelanggan dalam buku besar penjualan. Lalu yang kedua menelusuri sampel dokumen pengiriman ke faktur penjualan dan mencocokkan kuantitas yang tercantum. Lalu rights and obligation atau Existence aja. Ya. Kita coba lihat apakah langkahnya itu existence itu artinya kan piutang yang dilaporkan di neraca yang kemarin kita asumsikan ada 10 miliar memang ada, ya, piutang 10 miliar memang ada. Nah, langkahnya bahwa 10 miliar itu ada yang terdiri dari 1000 customer, ya, kemarin ada yang di atas 100 juta, ada yang di bawah, ya. Nah, membuktikannya coba bagaimana langkah pertama? 100 miliar, 1000 customer tadi. Auditor, sudah, oh, video saya belum muncul, ya. Ya. Bagaimana langkah? Yang apakah bukti yang diperoleh relevan ini, Pak? Nah, makanya langkahnya apa? Langkah itu relevan nggak dengan tujuan eksisten? Kita coba diskusikan. Ya, ini nggak ada benar salah, kita diskusi, ya. Iya.
untuk jawaban dari kelompok kami menjawab apabila auditor telah memeriksa dokumen yang tersaji dan sesuai dengan laporan keuangan yang baik dan benar, maka auditor itu memeriksa akun piutang yang terdapat di buku besar pada sampel faktur penjualan dan memastikan bahwa transaksi penjualan tersebut tidak fiktif. Oke. Berarti langkahnya memeriksa faktur penjualan yang mana? Ini kan tadi 10 miliar dari 1.000 customer. Faktur penjualan yang mana? 1.000 customernya, satu customer punya transaksi katakan dalam setahun 100 transaksi. 100.000. Dan beli, bayar. Dapatlah saldo akun. Sampelnya, Pak. Berapa banyak? Dari 3 jenis customer itu diambil sampelnya. Misal dari 1.000 masing-masing diambil 10 atau 100 gitu. 10. Padahal satu customer tadi transaksinya rata-rata 100. Diambil 10 kali 1.000 customer 10.000. Sanggup auditor ngecek 10.000 dokumen. Berapa lama itu ngerjakannya? Ya. Itu kita mesti common sense juga ya. Kita ingin mengecek 10 miliar nilai piutang di neraca, kita diminta oleh pemegang saham ya, pembaca laporan keuangan. Betul enggak tuh? Ada itu piutang 10 miliar. Kita minta datanya ke klien ya. Ada 1.000 customer ya. 1.000 customer totalnya 10 miliar. Nah itu kalau langkah kita mengecek dokumen berapa banyak ya, 1.000 customer, satu customer 100 transaksi penjualan, mungkin katakan 100 kali bayar juga, banyak banget itu dokumennya ya. Nah, itu yang kita mesti pahami ya. Mungkin langkah kita kurang pas ya untuk eksisten. Oke. Nanti kita diskusi. Coba kita minta Putu untuk langkah terkait dengan completeness misalnya. Baik, Pak. Sebentar. Completeness, Pak ya? Iya. Sebentar, Pak. Ya. Nanti langkah itu kan akan kita jalankan dan akan dapat bukti. Nah, bukti ini kan harus memenuhi relevan, yaitu sesuai dengan tujuan audit, reliable, sumbernya andal, cukup. Sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwa piutang itu eksis. Completeness, bahwa piutang itu complete. Ya. Akurasi, bahwa piutang itu akurat. Dan seterusnya. Sehingga dari bukti-bukti yang kita kumpulkan, kita sebagai auditor kan, kita sampaikan di laporan audit, bahwa bukti yang kami kumpulkan itu cukup dan memadai, ya, menyimpulkan. Kita bisa simpulkan piutang oke, wajar. Ya. Semua akun kita sudah kumpulkan bukti, kita bisa simpulkan wajar secara keseluruhan. Ya, kita belajar salah satunya, terus sama juga dengan yang lain-lainnya. Ya, sehingga ini kita pahami, yang lainnya tentu kita akan pahami. Ya, ya Putri silakan. Baik. Untuk completeness. Jadi saya ngejelasin apanya aja nih. Langkahnya apa? Apakah langkah-langkahnya itu akan dapat bukti yang relevan, reliable, dan cukup? Baik, untuk completeness atau kelengkapan. Jadi di sini tujuan umumnya adalah melihat kelengkapan apakah semua transaksi dalam akun saldo yang seharusnya ada telah dicatat.
di dalam laporan keuangan. Maksudnya apakah sudah dimasukkan atau belum di dalam laporan keuangan. Lalu tujuan khususnya adalah apakah semua account receivable telah masuk ke aged trial balance. Jadi dengan sampel proporsional dengan jumlah yang sama, yaitu 50 customer di setiap kelompoknya. Di mana di sini bukti-bukti itu dianggap relevan karena aged trial Langkahnya dulu, balance. langkahnya apa langkahnya? Untuk meyakinkan auditor bahwa semua transaksi sudah semua piutang sudah dilaporkan di neraca tadi, ya, bukan 12 miliar tapi hanya 18 miliar, tapi 12 miliar sudah dilaporkan. Langkahnya apa? Baik, langkah-langkahnya adalah mengambil sampel dari customer, Ya. di mana mengambil sampel apa nih? Apa, Pak? Sampelnya sampel apa? Sampelnya dari 1000 customer diambil. Sampelnya adalah melihat catatan piutang kreditur di tahun-tahun sebelumnya, jadi melihat historinya. Oke. Apakah benar ada piutang tersebut atau tidak, intinya seperti itu. Ya. Dan kita berarti mengambil dokumen yang melihat di tahun yang diaudit dong, yang diaudit tahun 2020, tentu dokumen tahun 2020. Ya. Tahun terakhir. Dengan cara mengambil beberapa sampel dari setiap kelompok. Ya, maksudnya yang mau dicek apanya? Catatannya atau dokumen invoice-nya atau postingnya atau apanya yang mau dicek terkait dengan completeness? Baik, berarti dalam hal ini adalah invoice terakhir yang diterima oleh customer, Pak. Oke. Jadi antara lain invoice dari customer, artinya invoice yang dikirim ke customer itu akan dicek benar nggak itu dicatat di jurnal, ya, sehingga kalau itu dicatat berarti memang lengkap, nggak ada yang nggak dicatat, ya, barang sudah dikirim, invoice sudah disiapkan dan itu dicatat, ya, bagus. Oke, berikutnya coba Nur Almito terkait dengan akurasi. Iya, Pak. Ya. Kita ingin langkahnya apa? Ya, tadi completeness itu dengan kita mengecek bukti pengiriman barang, ada invoice-nya, mungkin juga ada lampiran order dari customer-nya. Kita cek dicatat nggak di buku jurnal, ya. Ada beberapa transaksi yang kita catat dari beberapa customer yang berbeda. Kalau itu ada di catatan, oh berarti kita yakin bahwa dicatat, ya, dilaporkan angkanya itu ada dari bagian di account receivable tadi. Nah itu langkah itu bukti yang diperoleh relevan dengan tujuan completeness. Karena apa? Karena bisa meyakinkan kita memang semua transaksi yang terjadi dicatat, tentunya akan menambah piutang tadi, ya. Kemudian itu relevan, ya, temuan reliable, ya, karena kita sendiri yang ngecek dokumennya. Kemudian sufficient, karena jumlah yang kita cek cukup mewakili. Sekait dengan akurasi, silakan Nur Almito. Iya, jadi ya, asersi akurasinya ada 4 nih tujuan auditnya, ya. Akurasinya itu sendiri, cut off artinya periodenya tepat, ya, bukan tanggal 1 Januari 2 Januari tahun berikutnya dilaporkan 31 Desember 2020, atau bukan juga yang belum waktunya sudah dilaporkan, ya, yang tanggal 20
31 ya, harusnya belum dilaporkan tapi dilaporkan, itu cut off ya. Kemudian detail tab in juga buku besar, buku tambahan, aging schedule-nya sama angkanya, juga net present value utang disajikan sebesar yang diyakini bisa diterima pembayarannya. Ada pencadangan yang cukup. Yang mana yang mau dijelaskan langkahnya? Yang akurasi, Pak. Oke, silakan akurasi. Ya. Jadi akurasi ini bertujuan untuk melihat jumlah yang termasuk dinyatakan dalam jumlah yang benar dan pengungkapan diukur dan dijelaskan dengan tepat. Kemudian untuk langkah auditnya, dilakukan penyelidikan, yaitu dengan cara meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang terkait dengan laporan keuangan. Untuk sampelnya sendiri itu diambil dari 10 customer dengan nilai transaksi antara 1 miliar sampai 10 miliar. Juta. Miliar, kan, account receivable-nya kan 10 miliar. Saldonya ada yang di atas 100 juta, ada yang di bawah 100 juta. Ini maksudnya yang mana nih? Saldo customer-nya nggak ada yang sampai miliaran. Kan account receivable pada akhir tahun 10 miliar terdiri dari 1000 customer. Ada yang per customer-nya 100 juta, 200 juta, 300 juta, ada yang 50 juta, ada yang 5 juta barangkali. Ya. Yang kurang dari 10 miliar, Pak. Ya. Yang kurang dari 10 miliar. Oke ya, lanjut. Jadi selanjutnya yaitu item-item yang akan dipilih dari populasi piutang jadi jumlah piutang konsumer tersebut ya dan jumlah barang dibeli yaitu item yang akan dipilih dari populasi. Selanjutnya tentang kapan perusahaan melaksanakan prosedur audit tersebut, yaitu dalam audit atas akurasi data ini dilakukan dalam waktu 2-4 minggu. Apakah itu reliable, relevan, dan cukup? Cukup. Relevan nggak? Relevan dengan tujuan audit? Relevan. Karena mengacu pada tujuan audit ya. Oke, terima kasih ya. Itulah kita lihat dari beberapa contoh dari yang disampaikan oleh wakil-wakil kelompoknya ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang ada di buku Aren ya. Terkait dengan tujuan audit khusus account receivable ya, misalnya eksistensi di sini ya, bahwa ingin meyakinkan auditor supaya bisa melaporkan nanti ke pemegang saham ada apa enggak tuh account receivable yang 10 miliar itu ya. Itu nah kita lihat di sini ya. Nah, ini buku Aren ini kita lanjut ya. Untuk eksistensi dia melakukan langkahnya nanya ke customer ya. Customer yang di atas 100.000 semuanya ditanya.
Misalnya dari 1000 ada 100 atau 200 customer, kirimin surat ya, namanya konfirmasi. Ya. Yang di bawah 100.000 diambillah beberapa mungkin ya, di atas 1.000 100 customer, di bawah 100.000 misalnya 100 ya. Nah, hasil konfirmasi ini jawaban dari customernya klien, tentunya itu bisa meyakinkan auditor. Memang ada nggak, kalau customernya 100 customer di atas 100 ribuan itu mengaku, iya benar saya punya utang 100 juta, 200 juta, 150 juta. Demikian juga yang di bawah 100 juta. Iya benar saya punya utang 45 juta. Tentunya auditor bisa yakin bahwa yang 10 miliar itu berdasarkan sampel konfirmasi ini, bisa auditor yakin memang ada karena yang punya utang ngaku ya. Ini bukti konfirmasi ini relevan ya, karena tujuannya membuktikan adanya ya, ditanya ke yang punya utang. Yang punya utang bilang ada, ya betul, berarti memang ada. Kemudian reliable, andal karena sumbernya langsung yang punya utang ya, dia orang independen langsung yang punya utang ya, andal. Kemudian sufficient ya, tadi dianggap 200 yaitu 100 data 100 juta ya, 100 di bawah 100 juta itu buat auditor bisa menyimpulkan ya, karena dianggap cukup untuk sampelnya. Langkah berikutnya, mungkin dari 200 yang dikirimin surat konfirmasi yang ditanya tadi, ada beberapa yang enggak menjawab ya, misalnya ada 20 ya. Terus kirimin lagi ya, makanya biasanya langkah ini dilakukan di awal audit ya, misalnya tanggal 5 udah selesai laporan keuangan in-house-nya ya, oleh klien. Mungkin tanggal 7-8 udah dikirimin surat konfirmasinya ya. Sehingga dalam 10 hari kalau nggak dijawab dikirimin lagi. Sehingga mendekati audit berakhir yang nggak menjawab dilakukan prosedur alternatif ya. Kalau udah nggak menjawab ya, prosedur alternatif itu seperti apa? Dicek ya, kalau udah cuma 20 customer ya, mungkin ya cukup 20 transaksi terakhir atau 40 transaksi terakhir yang memang terjadi di belakangan yang belum dibayar ya. Cek dokumen keterjadiannya ya, yaitu ada order customer, ada pengiriman barang, ada tanda terima barang, dan invoice-nya. Kalau itu dilihat ada, tentu auditor juga yakin oh ini memang ada. Tapi kan cuma sedikit, tinggal 20 ya, dibanding masih 200 banyak tadi kan. Bahkan juga surat tangan neraca dicek ada nggak pembayaran dari 20 customer yang tadi dikirim surat konfirmasi belum menjawab ya. Ternyata ada pembayaran, oh berarti itu lebih yakin lagi auditor. Itu terkait dengan eksistensi. Kemudian juga dilihat ada nggak nilai yang tidak lazim lah ya, besar dan tidak lazim. Misalnya rata-rata 100 juta, 150 ini ada yang 400 juta, 600 juta, 800 juta. Ini mungkin akan didalami lagi ya. Dibanding-bandingkan, mungkin dicek lebih dalam. Terkait dengan completeness ya. Nah, ini dengan cara menelusuri ya, misalnya di sini 5 customer ya, kalau 1000 customer katakan 50 customer ya, dari buku tambahan tadi ya, cek ke daftar umur piutangnya ya, age trade balance-nya. Ada nggak angkanya di sana ya, bahkan mungkin dari beberapa dokumennya ya. Ini kalau ada ya, kan proses pencatatan dari dokumen transaksi tadi, invoice, ada lampiran tanda terima barang, bukti pengiriman barang, order pembelian, itu dicatat di buku jurnal, dari buku jurnal diposting ke buku besar dan buku tambahan. Atas dasar buku tambahan itu dibuatlah aging schedule ya, daftar umur piutang. Yang di sana kelihatan per customer
utangnya berapa, berapa invoice yang belum dibayar, berapa pengiriman barang yang belum dibayar, ya, itu aging schedule. Yang bentuknya kita lihat dulu seperti ini biar kebayang. Nah, ini dia. Ya. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ini 1000 customer di sini ya. Ini saldonya. Misalnya 2196 di kasus ini. Di kasus kita kan 10 miliar ya. Ini aging schedule-nya ya. 30 hari belum bayar, 60 hari belum bayar, 90 hari belum bayar, 120 hari belum bayar, lebih dari 120 belum bayar ya. Satu customer mungkin ada beberapa invoice yang belum dibayar, ada yang 1, ada yang 2, 3, 4 ya. Adam misalnya ada 2 invoice yang dia belum bayar. Kemudian siapa lagi? Brown cuma 1 invoice, tapi udah lebih dari 90 hari. Nah, ini aging schedule-nya ya. Ini kita minta ke customer, ke klien ya. Ini akan jadi dokumen kita ya. Kita lihat di sini tanggalnya disiapkan oleh klien tanggal 5 bulan 1 ya. Nah, ini akan menjadi dokumen audit, nantinya kita kasih jejak audit ya. Ya, jadi itu existent ya. Kemudian terkait dengan accuracy ya, ini langkahnya sama dengan eksistensi ya. Di completeness tadi kita telusuri, tapi kalau accuracy sama dengan existent. Kita tanya aja sama yang punya utang ya. Tadi 100 customer dari klien kita yang di atas 100 juta, 100 yang di bawah 100 juta. Kalau dia menjawab iya benar, berarti kan memang ada dan benar angkanya ya, karena konfirmasinya itu dia tanda tangan. Coba kita lihat contoh surat konfirmasi di nanti yang kita akan pelajari setelah tes ya. Ada surat konfirmasi dari praktikum kita. Nah, ini dia. Coba tolong dibaca Kristina. Halo Kristina. Coba dibaca nih surat konfirmasi ya. Tadi kan langkahnya untuk meyakinkan kita sebagai auditor yang di buku Aren mengirim surat konfirmasi ya. Tolong langsung tanya ke customernya, benar nggak punya utang. Nah, ini salah satu bentuk surat konfirmasi yang nanti setelah UTS kita akan gunakan dalam praktikum. Di Aren juga ada mirip juga. Coba yang ini kita tolong dibaca. Dengan hormat, auditor kami, Exxon dan rekan, sedang memeriksa laporan keuangan kami dan ingin mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang kami pada perusahaan Anda. Mohon bandingkan informasi di bawah ini dengan catatan Anda pada tanggal tersebut. Apabila jumlahnya tidak cocok, mohon jelaskan secara terperinci penyebab perbedaannya pada formulir di bawah ini. Kemudian tanda tangani dan kirimkan langsung kepada auditor kami dengan menggunakan amplop terlampir. Oke, ya. Jadi ini ditandatangan oleh klien kita, oleh manajer akuntansi dan keuangan. Ya, yang bikin surat bukan auditor, tetapi yang bikin surat klien. Ya, diwakili dalam ini manajer akuntansi dan keuangan. Ya, ditujukan kepada siapa? Kepada customernya. Tetapi kalimatnya kita yang siapkan. Karena di kalimatnya ada yang penting, yaitu kemudian tanda tangani dan kirim langsung kepada auditor. Jadi nanti auditor dapatnya langsung dari customer klien kita. Sehingga apa? Sehingga andal ya, karena sumbernya langsung dari yang punya utang, independen ya. Nah, jawaban dari customer client, tolong lanjut di bawahnya, jawaban konfirmasinya. Konfirmasi kepada kantor akuntan publik Exxon dan rekan Jakarta. Dengan hormat,
saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember tahun 2012 sebesar 59.400.000 adalah cocok? Jika tidak cocok, jelaskan. Ya, yang tanda tangan siapa? Manajer akuntansi dan keuangan. Perusahaannya siapa? Perusahaan PT Bengkulu. Ya, ini customer dari klien kita. Cocok. Kalau yang PT Bengkulu udah bilang betul punya utang 59.400.000, artinya piutang 59.400.000 itu ada dan akurat. Nah, dua tujuan audit tercapai dengan bukti audit konfirmasi ini. Ya, ini bukti konfirmasi. Tapi bisa juga akan dia menjawab tidak cocok. Tolong langsung ke jawaban konfirmasi lanjut. Ya, tolong dibaca lagi. Jawabannya aja. Tidak cocok. Kami hanya berhutang 74.400.000 karena kami telah membayar dengan transfer bank BNI sebesar 126 juta pada tanggal 18 Desember tahun 2012. Oke, ya. Jadi dijawab sama yang punya utang dari customer-nya klien kita, ya. Nggak cocok. Nah, tentunya nanti kita akan diskusikan dengan klien. Ini di catatan buku tambahan piutang toko Flamingo, kok nggak cocok dengan jawaban konfirmasinya. Dari jawaban konfirmasi katanya sudah bayar. Nah, coba dicek di buku banknya. Oh ya, sudah bayar. Berarti akan ada koreksi nanti kita usulkan. Ya. Nah, kalau ini dijawab, tentunya kita yakin sebagai auditor bahwa utang itu eksis dan akurat. Kalau nggak akurat, tadi kan kita rekonsiliasi sehingga menjadi akurat. Ya. Ya, itu contoh langkah, ya. Ini kita ambil dari buku Aaron, ya. Eksistensi dengan konfirmasi, accuracy dan konfirmasi. Kalau konfirmasi nggak dijawab, kita langkah alternatif, yaitu kita cek dokumen keterjadiannya. Ya, misalnya 200 tadi konfirmasi yang dikirim, kirim sekali lagi juga nggak dijawab, masih ada 20 yang nggak menjawab. Ya, mungkin sekitar 20 sampai 40 dokumen yang kita cek. Ya, tidak terlalu banyak dibanding 200-200-nya kita cek dokumennya. Ya, menyita waktu auditor banyak. Mungkin nggak selesai auditnya. Ya. Kita cek dokumen keterjadiannya. Kalau ternyata memang ada dokumen pengiriman ordernya, ada barang dikirim, ada tanda terima dari customer barang yang sudah diterima, kita ada invoice-nya yang dasar pencatatan di buku jurnal. Berarti kita sebagai auditor yakin bahwa walaupun dia nggak menjawab konfirmasi, tapi memang ada itu piutangnya. Bahkan setelah tanggal neraca, misalnya Januari tahun berikutnya, kita cek ada nggak pembayaran. Ada pembayaran dari 20 customer tersebut. Oh, berarti memang per 31 Desember memang dia punya utang ke klien kita. Ada piutangnya. Itu terkait dengan eksistensi dan accuracy, ya. Dapat bukti konfirmasi. Bukti itu relevan dengan tujuan audit, reliable karena sumbernya independen, bahkan langsung dari yang punya utang ke customer kita, ke klien kita, dan sufficient karena ada 200 kita konfirmasi, ya 180 menjawab, 20 kita cek dokumentasinya. Kita bisa simpulkan eksis dan akurat. Terkait dengan completeness, kita sudah telusuri dari buku tambahan piutang yang 1000 tadi ke daftar umur piutang, ada di sana. Ya. Bahkan beberapa dokumen yang lain juga kita cek memang dicatat di buku jurnal. Ya.
Demikian juga dengan cut off, ya. Kita lihat transaksi ya seminggu sebelum tanggal neraca dan seminggu setelah tanggal neraca, ya. Atau kalau dari kuantitas misalnya 20 bukti penjualan sebelum tanggal neraca dan 20 bukti penjualan setelah tanggal neraca. Kita cek betul nggak nyatetnya di periodenya, ya. FOB shipping point dikirim tanggal 29 Desember 2020, baru sampai di customer tanggal 4 Januari 2021. Nyatetnya di 2021 atau di 2020? Coba kita clearance dulu nih. Farhat, halo Farhat. Pak, izin Pak. Ya. Suaranya double Pak. Oh, sebentar. Bentar. Oh ya. Ya, makasih ya. Terkait dengan cut off, ya, kita ini meyakinkan bahwa piutang yang disajikan 31 Desember 2020 memang periodenya 31 Desember 2020, bukan 2021 yang ditarik ke 2020. Nah, cara kita ngeceknya di sini, kita cek aja bukti pengiriman barang 10, ya, misalnya sebelum tanggal neraca. Ada nih tanggal 29 Desember tahun 2020, ada pengiriman barang. Kita lihat kontaknya apa? FOB shipping point. Dikirim tanggal 29, baru sampai tanggal 4. Kita cek pencatatannya. Dicatat untuk 2021 piutangnya atau pada 2020 udah dicatat. Nah, coba ini Farhat. Hadir, Pak. Ya. Jadi kalau FOB shipping point dikirim tanggal 29 Desember 2020 sampainya tanggal 4 Januari 2021, seharusnya nyatetnya tahun berapa? Periode kapan? 2020. Kenapa 2020? Karena dari penjualnya itu udah lepas kewajiban. Oke. Karena shipping point itu tanggung jawab yang beli. Sehingga tahun 2020 harus sudah dicatat. Nah, kita cek. Benar nggak dicatat? Oh, benar. Oh, berarti periode cut off-nya betul. Tapi ternyata dia belum nyatetnya nanti tahun 2021, berarti piutangnya terlalu rendah. Nanti kita akan usulkan koreksi. Bagus, Pak, ya. Termasuk kita juga mengecek di tahun 2021 ada nggak retur-retur yang besar, ya. Kalau retur besar berarti kita curiga nih tahun 2020 ada penggelembungan penjualan, penggelembungan piutang. Padahal mungkin nggak terjadi karena di awal tahun berikutnya langsung diretur kan. Nah, ini sebagai auditor mungkin perlu waspada tentang hal tersebut, ya. Nah, ada beberapa langkah lainnya lagi, ya, yang masing-masing tujuan audit ada beberapa langkah. Ini kita lihat di sini. Nah, langkah-langkahnya ada yang sama seperti tadi, ya. Yang eksisten dengan akurasi langkahnya sama. Nah, kita kelompokkan, ya, ini pada saat kita mendesain langkah-langkah per tujuan audit. Nah, setelah itu kita buat dalam format yang lebih mudah bagi auditor untuk dijalankan, namanya performance format yang sebelah kanan, ya. Langkah yang sama kita gabung tentunya, ya, supaya tidak redundant, ya. Sehingga langkahnya akan menjadi minta daftar umur piutang, ya, aging schedule, ya. Kemudian cek ke buku besar piutang, sama apa enggak? Nah, ini lebih mudah kita ikuti, ya. Jadi membuat langkah-langkah audit tadi per tujuan audit, setelah itu langkah yang sama kita kelompokkan, setelah itu kita coba ya buat lebih sistematis lah, ya, nggak harus urut ya, tapi mungkin lebih sistematis gini ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Sehingga kalau seperti ini, minta daftar umur piutang, telusuri ke buku besarnya. Nah, kita lihat tadi ya, tadi kita udah lihat daftar umur piutang, ada angkanya. Nanti kita cek ke buku besarnya.
cocok, kita terang sudah dicek sama angka totalnya dengan di buku besar piutang. Langkah kedua, hitung dari di daftar umum piutang tadi kan ada rincian ya, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Ya, kita hitung penjumlahan ke bawah, kita total. Hitung penjumlahan ke samping, kita total. Sama nggak angkanya? Jangan-jangan ada salah pada saat dirinci, ya, sehingga nggak balance angkanya, nggak sama. Ya, kita kasih keterangan kelas itu, ya, itulah bukti kalkulasi, ya. Tadi kan bukti fisik, ya. Kemudian yang ketiga, kita review daftar umum piutang, ya, lihat ada nggak yang besar dan nggak lazim. Ya, tadi rata-rata piutang 100-200-nya ada 2-3 piutang, ya, customer yang nilainya 600-800. Nah, ini mungkin akan jadi perhatian kita. Ini benar nggak angkanya nih? Ada penggelembungan apa tidak, ya? Kita akan cek lebih dalam lagi. Kemudian yang keempat, lakukan prosedur analitis, ya, dari 1000 customer, ya. Kita bandingkan, ya, dengan tahun lalu naiknya berapa persen, ya, rata-rata customer naik turunnya 10-20%. Ini kalau ada yang kenaikannya sampai 50%, bahkan lebih dari 100%, nah ini menjadi perhatian kita. Benar nggak? Apalagi kita bandingkan dengan presentasi tahun sebelumnya. Kalau ini audit lanjutan, ya, kita punya data. Biasanya customer ini paling kenaikannya 10-20%. Kok tahun ini kenaikan piutangnya sampai 80%, 70%. Nah, ini ada apa nih, ya? Nah, itu menjadi perhatian kita, ya. Jangan-jangan ada misstatement, ya. Seperti itu. Kemudian kita juga review ada enggak receivable yang berasal dari hubungan istimewa, ya, dengan sister company, pemiliknya sama, ya. Nah, ini mungkin khawatir ada transaksi yang tidak biasa, ya, dan seterusnya, ya. Nah, langkah ini, ya, kita eksekusi tadi, misalnya daftar umum piutang, ya, ini angka 20.196.800, kita cek ke buku besar, kasih keterangan, sudah cek ke buku besar, cocok. Penjumlahan 30 hari, 60 hari, ini total benar nggak di Excel, ya, kalau perlu software, tapi kalau ini cukup Excel barangkali. Lihat totalnya, 20.196 apa enggak. Ke samping juga sama, total ke bawah, 20.196.800 apa tidak? Oh, sama, sudah cek, ya. Lihat saldonya, 146, 30, 210. Oh, ada yang 800 ribu misalnya. Wah, ini enggak lazim nih, ini kita beri tanda. Kemudian kita lakukan prosedur analitis, bandingkan dengan tahun lalu. Kenaikannya berapa persen? 10%, 20%. Tahun sebelumnya sekitar 10%, 20%. Oh, berarti oke. Oh, ada yang kenaikan tahun sebelumnya hanya 20%, tahun ini kok kenaikannya sampai 80%. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita sebagai auditor. Itu bukti analitis. Ya, jadi kita ada beberapa bukti. Ya. Kemudian terkait dengan pencadangan net realizable value, ya, kita minta dari company-nya sudah menghitung pencadangan berapa, 1240, ya, di trade balance-nya 1240.000, ya, kita hitung dari data yang ada berapa kebijakan akuntansinya, ya, untuk yang belum jatuh tempo, yang jatuh tempo sebulan dan sebagainya, ya, kita hitung ulang. Nah, ini bukti rekalkulasi. Nanti berdasarkan perhitungan kita sebagai auditor beda, ya. Kita kasih keterangan jejak auditnya, kasih buat kesimpulan. Ini dapat bukti rekalkulasi. Jadi langkah-langkah audit tadi dalam rangka mencapai tujuan audit, ya, eksistensi, completeness, accuracy, cut off, net realizable value, ya, itu dapat bukti audit, ya. Ya. Nah, bukti audit inilah, ya, ini konfirmasi, ini juga bukti audit, bukti konfirmasi, ya. Ini contoh yang di AREN, ya, yang mirip-mirip, ya. Nah, bukti audit ini, ya, tadi ada bukti konfirmasi, ya, sebagian besar mungkin bukti inspeksi dokumen. Tadi ada prosedur analitis, kita bandingkan.
Mungkin kita ada tanya dengan klien, ada nggak hubungan istimewa, ada nggak yang piutang dijaminkan ya, dari langkah kita ya. Itu dapat bukti inquiry tanya jawab. Kemudian kita melakukan perhitungan ulang tadi terhadap pencadaan piutang. Ya. Dapat bukti rekalkulasi. Mungkin ada beberapa transaksi yang kita ikuti dari dokumen transaksi ke jurnal, ke posting buku besar, buku tambahan, kemudian ke penyusunan aging schedule-nya, ya kita ikuti, itu Ray performance. Nah, kombinasi bukti inilah yang kita dapat setelah langkah-langkah audit ini kita jalankan, ya kombinasi bukti inilah ya yang kita bisa menyimpulkan bahwa piutang itu eksis, komplit, akurat, ya aset manajemennya, klasifikasi memang karena piutang tentu right ya, kalau hutang obligation ya. Kemudian presentation-nya ya, kalau dia udah dijual, ada di factoring, dijelaskan bahwa piutang ini sebagian udah di factoring, dijaminkan, dijelaskan. Sehingga kombinasi bukti dari hasil menjalankan langkah audit tadi itulah merupakan bukti yang relevan, reliable ya, dan cukup ya, sehingga bukti itu menyimpulkan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa piutang ini memang wajar ya. Saya sharing dulu file ini ya. Nah, ini nanti untuk bahan diskusi kelompok lanjutan ya, kemana sudah membuat langkah-langkahnya sudah bagus ya. Ini yang diaren ini dalam bahasa Inggris ya. Untuk di sisi diskusi kelompoknya tolong sesuaikan dengan prosedur audit ini ya. Tentu dalam bahasa Indonesia ya. Tidak harus persis seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini ya. Sehingga kita belajarnya bisa lebih detail, yaitu kita sudah bisa membuat langkah-langkah audit atas dasar assertion management dan sudah kita reformat dalam format yang performance dalam untuk siap dijalankan ya. Nah, yang di buku praktikum audit kita ya, langkah auditnya bisa tolong dibaca oleh Indra ya. Halo Indra. Ya, ini yang diaran langkahnya seperti ini. Yang buku audit praktikum kita juga. Oh, oke. Kecilan ya. Sebentar. Halo Indra. Indra Ahmad. Iya, Pak. Bisa baca nggak yang piutang, langkah audit piutang usaha, saldo piutang usaha? Kecilan nggak? Kalau kecilan saya. Kekecilan, Pak. Oke. Kalau gitu yang ini sebentar. Oke. Ya. Ini dari modul praktikum audit kita ya, nanti yang kita akan pelajari setelah UTS. Tapi ini kita akan lihat hampir mirip dengan yang di AREN ini. Coba silakan dibaca. Langkah auditnya seperti apa? Yang pertama ini minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Terus kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Langkah ketiga yaitu lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Langkah keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif
Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Langkah kelima, yaitu tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Langkah keenam, yaitu bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar, pencatatan, dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Langkah ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Setelah itu langkah ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Langkah ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan Anjak piutang, anjak factoring. piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Setelah itu, langkah ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding. Langkah ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkan hal tersebut dalam tanda kutip hal-hal yang perlu perhatian para partner MAPS. Terus langkah ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk untuk klien ya. Oke, klien. cukup ya. Di sebelah kanan atas apa judulnya? Bagian atas judulnya apa? Bagian atas. Dikerjakan oleh indeks dan juga paraf. Ya, prosedur audit sebelah kirinya ya. Ayo. Nah, jadi inilah nanti yang akan jadi pegangan auditor pada saat ngaudit ya. Langkah-langkahnya tadi kita udah lihat, diturunkan dari asersi manajemen ya menjadi tujuan audit khusus piutang. Kemudian dipikirkan auditor langkah untuk mencapai tujuan audit khusus tadi ya. Kemudian dikelompokkan supaya lebih urut ya. Nah, nanti di sini akan ada paraf siapa yang mengerjakan. Kemudian kasih nomor kertas kerjanya ya. Sehingga kita tadi lihat ada beberapa jenis bukti audit yang akan kita kumpulkan dari prosedur ini ya. Kombinasi bukti audit inilah buat kita cukup untuk membuat kesimpulan piutang wajar atau tidak ya. Tadi kita lihat ada bukti konfirmasi, ada bukti inquiry tanya jawab dengan klien, ada bukti rekalkulasi, ada bukti analitis ya, ada bukti beberapa lainnya ya. Sehingga cukup kita untuk membuat kesimpulan audit ya. Nah, ini di samping nih kita lihat dari buku harian edisi sebelumnya ya agak berbeda urutannya ya. Tapi ya kurang lebih hampir sama ya. Ini yang sebelah kanan dari edisi 17 ya. Sebelah kiri edisi sebelumnya. Ya, jadi tadi saya baru share di WA ya. Yang detailnya ya. Nah, ini ya, tolong dilihat ya di WA. Jadi kita membuat langkah-langkah audit dari asersi manajemen menjadi tujuan audit umum secara keseluruhan, kemudian terkait dengan saldo akun misalnya AR menjadi tujuan audit saldo AR ya. Nah, tujuan audit khusus ini terkait dengan AR kita buat langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah ini karena ada beberapa mungkin yang sama untuk mencapai tujuannya, kita kelompokkan dan kita buat dalam format yang siap kita jalankan menjadi program audit yang di sebelah kanan. Nah, program audit ini kita jalankan
kita akan dapat bukti audit ya. Bukti auditnya terkait dengan pengiriman surat ke customer klien namanya bukti konfirmasi. Ya. Bukti ini relevan karena menjawab tujuan, eksistensi sama akurasi. Kan dijawab langsung oleh yang punya utang. Reliable karena yang menjawab yang punya utang langsung, andal banget. Sufficient karena cukup banyak, yaitu ya mewakili lah 200 customer dari 1000 customer yang ada. Bukti inspeksi ini cukup banyak yang kita dapatkan ya dari pemeriksaan dokumen-dokumen faktur penjualan ya, tanda terima barang dan segala macam ya. Juga kita dapatkan dari prosedur ini, prosedur alternatif analitis, kita membandingkan saldo masing-masing customer dengan tahun sebelumnya, berapa persen kenaikannya atau penurunannya. Kalau ini audit lanjutan, tahun lalu pun kita punya presentasinya. Nah, rata-rata 20% misalnya, 10-20%, sehingga kita punya bukti audit berupa prosedur analitis tersebut ya, yang kenaikannya signifikan mungkin menjadi perhatian kita itu. Kemudian kita juga melakukan tanya jawab dengan pegawai klien ya, ada nggak misalnya piutang yang ada hubungan itu istimewa, kemudian ada nggak piutang yang udah dijual di factoring atau dijaminkan. Nah itu kita jadikan dokumen sendiri namanya bukti tanya jawab ya dengan klien inquiries. Kemudian tadi terkait dengan net realizable value ya, sersi itu kita hitung ulang betul nggak pencadangannya cukup apa tidak ya, termasuk di inquiry kita juga diskusikan dengan klien yang udah 90 hari ini yakin masih bisa ditagih apa enggak. Kalau enggak cadangannya lebih banyak, kalau perlu dicadangkan 100% ya. Nah, kita hitung ulang jadi bukti rekalkulasi. Kemudian ada beberapa dokumen yang kita ikuti dari pencatatan jurnal, posting ke buku besar, ke buku tambahan, pembuatan aging schedule ya. Sesuai enggak? Nah, itu bukti di performance kita dokumentasikan juga. Nah, sedangkan pemeriksaan fisik sama pengamatan tidak relevan untuk account receivable. Nah, kombinasi bukti inilah yang dianggap cukup oleh auditor untuk buat kesimpulan ya, bukti yang menyimpulkan sehingga bisa disimpulkan AR oke atau tidak, wajar atau tidak. Ada yang punya pertanyaan sebelum kita masuk ke bab 7? Izin Pak, Iya. izin memastikan berarti kalau semua yang kita lakukan itu masuk ke performance format itu ya Pak? Oh iya, yang kalau sudah untuk dieksekusi, tadi kan pada saat menyusun langkah-langkahnya per sersi kan? Iya. Nah, kalau sersi itu kita ikuti, itu nanti bolak-balik langkahnya. Ada yang redundant, ada yang berulang-ulang. Nah, ini kita rubah, kita dalam format kita kelompokkan dan agak lebih urut, tidak urut-urut banget, tetapi ya agak lebih eksekusinya lebih mudah lah, kira-kira begitu. Ada lagi? Oke, ya. Nanti ini tugas kelompok merevise jawaban diskusi kelompok yang kemarin dengan referensi ini, ya. Sehingga langkahnya ya tidak harus persis seperti ini, tapi ini sebagai referensi sehingga menjadi lebih ya harapannya lebih mudah dipahami ya. Karena nanti pada saat ngaudit tinggal kita ikuti aja langkah ini. Langkah ini dijalankan dapat bukti audit. Contoh bukti audit tadi kita udah lihat. Contoh bukti konfirmasi kita udah lihat. Bukti inspeksi tadi kita udah lihat. Kita minta bunyi lagi. Oke. Kita minta daftar umur piutang ya, aging schedule. Kita kasih jejak auditnya di sana apa yang kita lakukan ya.
Seperti itu. Oke, ya. Oke, kalau enggak kita nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bab 7, ya. Bab 7, sebentar saya jawab dulu nih. Itu tadi yang kita diskusikan teknis kita mengeksekusi kegiatan audit. Untuk mengaudit kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung datang ke klien kan, tentu ada prosesnya. Nah, proses yang pertama yaitu perencanaan audit, ya. Nah, termasuk di sini kita terima klien dulu baru kita audit kan. Nah, bab 7 ini kita lihat langsung summary-nya ya. Ya. Intinya ada 4 hal yang dibahas dalam bab 7 ini, ya, yaitu dalam perencanaan audit. Tentunya yang pertama kita menerima klien, baik klien lama kita lanjutkan atau klien baru, ya. Nah, apa yang dilakukan, ya, ya tentunya akan ada proses komunikasi, ya, antara kantor akuntan, wakil kantor akuntan dengan calon customer tadi, calon klien, ya, untuk melakukan baik kegiatan audit lanjutan tahun lalu atau kegiatan audit baru, ya. Termasuk di sana mungkin ada diskusi di samping fee dan segala macam, kita juga mendapatkan informasi kenapa sih ingin diaudit, ya. Kalau perusahaan go public tentu ada kepentingan karena ada kewajiban, atau karena dia diminta oleh bank mau pinjam uang, atau karena mau RUPS walaupun tidak go public, atau lainnya. Nah, ini juga bagian dari tahapan perencanaan audit, ya, kita menggali, kita dokumentasikan, ya. Nah, setelah kita dapat alasan klien diaudit, kemudian kita negosiasi tentu aspek non teknisnya, ya, terutama fee dan waktu dan segala macam, kapan diharapkan laporan audit harus terbit segala macam, sepakat, ya, dari segi biaya, segi skopnya, segi waktunya, ya. Karena kalau waktunya mungkin enggak ketemu, kita juga mungkin akan tolak. Misalnya dia minta tanggal 1 Februari, wah padat sekali, ada klien-klien lain yang sudah komit duluan, ya mungkin enggak diterima klien ini, ya. Tapi kalau memungkinkan, oke, boleh 1 Februari, sepakat, bikin kontrak. Dalam kontrak tentunya ada hak dan kewajiban, ya. Termasuk kewajiban klien misalnya membayar dan juga menyiapkan data, ya, dan informasi yang diperlukan. Mungkin ada pendampingan dari salah satu pegawai klien di sana. Dari kantor akuntan tentu ada kewajiban untuk menyampaikan laporan audit tepat waktu, misalnya tanggal 1 Februari atau 1 Maret atau tanggal yang disepakati, ya. Dan juga ada haknya tentu, misalnya memperoleh pembayaran dan juga informasi yang diperlukan. Setelah ada kontrak, tentu perlu membuat siapa yang menentukan partner mana yang akan in charge. Ya, mungkin partner di kantor akuntan kan banyak. Nah, partner untuk industri ini siapa yang cocok, ya, siapa yang cocok, dan memang
mungkin kliennya belum banyak atau masih cukup dihandle ya. Mungkin kalau terlalu banyak kan juga perlu dilempar ke partner yang lain. Demikian juga timnya lain ya, manajer, senior, kemudian asisten ya. Itu tahap pertamanya ya. Jadi kalau yang tahap auditnya yang tadi itu nanti pada saat eksekusinya. Tapi kan untuk bisa dieksekusi kita mesti terima klien dulu. Untuk terima klien kita perlu bicara, negosiasi waktunya, skopnya, kapan mereka mengharapkan laporan audit terbit, kita sanggup apa tidak, ada partner yang bisa handle enggak, tim auditnya ada apa tidak. Kemudian negosiasi biayanya segala macam, minta kontraknya, sehingga atas kontrak tersebutlah kita bentuk tim. Udah timnya terbentuk, nah tim inilah yang akan mendalami lebih lanjut. Ya, kalau dia klien baru, tentu akan ada pemahaman bisnis dan industri klien. Ya, ini perusahaan apa? Oh, ini perusahaan jasa penerbangan. Ya, nah klien kita salah satu perusahaan. Kita pahami industrinya, industri penerbangan seperti apa. Ya, dari kondisi COVID ini bagaimana risikonya, ya. Dari segi perusahaan kita apa langkah-langkah yang sudah lakukan, ya. Kita memahami bisnisnya. Masuk mungkin kita punya data, syukur kalau kita punya data industri, ya. Secara umum industri penerbangan seperti apa, ya. Mungkin sekarang bisa beli data industri, ya. Ada perusahaan penyedia data, termasuk perusahaan kita masuk kelompok perusahaan penerbangan besar, sedang atau kecil. Nanti kita lihat latar industri seperti apa profilnya di latar industri. Nah, perusahaan kita seperti apa? Termasuk kita memahami bisnis prosesnya seperti apa, ya, dari mendapatkan customer sampai mendeliver sampai uang dibayar dan segala macam, ya, dari operasi utama, operasi dukungannya, termasuk SOP yang ada. Sehingga kita punya ini biasanya didokumentasikan dalam permanent file, ya, yang akan dipakai dalam setiap audit tahun-tahun berikutnya, ya. Ya, termasuk akte pendirian dan segala macamnya, ya. Itu untuk yang klien audit yang pertama. Kalau untuk yang sudah berulang, ya tinggal revisi aja, ada nggak perubahan SOP, ada nggak perubahan akte, ya, ada nggak hal penting lainnya, tinggal revisi di permanent file-nya saja. Nah, sehingga dengan memahami industri ini kita bisa sebagai auditor bisa memahami risiko audit yang mungkin timbul di sana. Nah, langkah ketiga ini kita lihat dari pelajaran kita sebelumnya, ini prosedur wajib, yaitu melakukan prosedur analitis, ya. Prosedur analitis awal wajib, prosedur analitis akhir nanti akhir wajib. Di tengah walaupun tidak wajib biasanya selalu dikerjakan juga oleh auditor. Apa yang dilakukan prosedur analitis? Ya tadi seperti yang customer klien tadi, kita bandingkan dengan angka tahun lalu, ya, naik atau turun berapa persen, naik turunnya masih oke apa tidak, ada nggak lonjakan yang besar, ya. Itu prosedur analitis yang sederhana tapi itu membantu banyak auditor, ya. Terus dibandingkan kalau ada data industri, data industri dalam kondisi COVID ini penjualannya anjlok jauh. Customer kita kok turunnya nggak jauh-jauh amat. Nah, ini mungkin menjadi bahan penting buat kita, ya. Itu prosedur analitis. Kemudian yang terakhir di bab ini yaitu karena audit itu kan memberikan opini, yaitu opininya apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material apa tidak, ya. Sehingga kita perlu mendefinisikan materialitasnya itu seperti apa. Nah, ini tidak diatur oleh standar, beda perusahaan tentu beda tingkat materialitas, perusahaan besar, kecil, sedang tentu berbeda. Nah, inilah memerlukan judgement dari auditor, professional judgment, ya, menentukan materialitas
awal. Yang dalam audit nanti sepanjang audit bisa berubah, di akhir audit bisa berubah, ya. Tapi di awal ditetapkan dulu berapa dianggap material. Kalau auditor dari pengumpulan bukti tadi, misalnya piutang, ternyata ada usulan ada yang menurut auditor ini overstatement 1 miliar, harusnya 9 miliar bukan 10 miliar. Itu material apa tidak? Nah, itu mesti diputuskan di awal dulu, ya. Batas materialitasnya berapa? Ya. Sehingga kalau nanti ada temuan dari audit yang agak berbeda dengan catatan perusahaan, tentu kan ada usulan koreksi tadi, kita lihat di langkah-langkah auditnya, ya. Nanti kalau usulan koreksi ini ditolak oleh klien, nah tentunya kalau material akan mempengaruhi opini. Mungkin tidak bisa diberikan opini unmodified, tapi mungkin dengan kualifikasi. Ya, kecuali piutang, auditor tidak bisa meyakinkan. Karena mungkin ditolak. Menurut auditor, piutang ini ya belum bisa diakui. Kan FOB-nya FOB destination. Ya, kok udah diakui nilainya besar sekali lagi kan. Nah, seperti itu misalnya. Jadi langkah keempat dari perencanaan audit adalah menentukan materialitas awal, ya. Nah, biasanya antara 3 sampai 6%, ya. Sudah baca bukunya ya. Itu rata-rata best practice-nya 3 sampai 6% dari laba sebelum pajak. Ya. Misalkan untuk klien ini kita putuskan oke, batas materialitasnya aja 5% dari laba sebelum pajak. Ya, di sini dia kalau 6%, ya. Sehingga dapat angka 44.2000. Nah, ini batas material awalnya. Nah, itu kesalahan secara keseluruhan. Nah, setelah ditetapkan itu, misalnya tadi 6% dari laba sebelum pajak, setelah itu dialokasikan ke akun-akun yang ada di laporan keuangan. Ya. Nah, itulah perencanaan awal materialitas. Ya. Nanti pada saat kita audit, ada koreksi audit, ada yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan, ya tinggal kita lihat melewati batas materialitas apa tidak. Kalau melewati, tentunya opininya akan terpengaruh kalau mereka nggak mau koreksi, ya, karena kita sudah punya pegangan awal, ya, piutang. Wah, ini hasil temuan kita beda dengan catatan perusahaan, ya. Dari hasil konfirmasi ternyata tidak sesuai, ya. Ada koreksi misalnya 1 miliar atau 2 miliar, sehingga piutang menjadi harusnya cuma 8 miliar disajikan. Nah, itu tentunya akan menjadi pertimbangan kita pada saat akhir audit mendiskusikan dengan klien, karena melewati batas material. Kalau tidak, ya seperti tadi kita lihat yang bukti rekalkulasi perhitungan allowance daripada piutang, selisih tapi nggak material, ya, masih di bawah batas materialitas, ya. Jadi kalaupun nggak dikoreksi nggak masalah, ya, tapi tetap kita jadikan dokumen bukti audit, ya, di klien misalkan trial balance-nya sekian, kita menghitung lebih besar, pencadangannya kurang, tapi tidak material, kita di kertas kerja kita seperti itu. Inilah kira-kira isi dari bab 7. Ada yang punya pertanyaan? Izin Pak. Ya. Misalnya gini Pak, auditor kan dikasih kesempatan untuk mengaudit punya perusahaan. Nah, pandangan auditor bahwa misalnya kayak di posisi SOFP itu di financial position itu udah cenderung bakal menghasilkan sama dengan bernilai sama diperiksa jika dibandingkan dengan income statement-nya. Maksudnya ya nggak perlu sekali dua neraca dengan income statement. Sedangkan kalau menentukan materialitas kan kita perlu tahu laba sebelum pajak. Tapi dalam kondisi
auditor ingin memeriksa neracanya doang, berarti auditornya kan nggak menemukan laba sebelum pajaknya aja, Pak. Jadi itu Tunggu sebentar. menentukan Batas materialitas base-nya laba sebelum pajak, tapi dialokasikan ke seluruh unsur laporan keuangan termasuk neraca, akun-akun neraca dialokasikan. Ya, coba lihat di textbook-nya, ya. Cara mengalokasikannya ya tidak diatur, tapi itu judgment auditor. Misalnya tadi 1 miliar atau tadi 400.000 dolar, ya. Nah, itu dialokasikan di kas berapa, di piutang berapa, di inventory berapa, mungkin ada yang 0, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ya. Tapi mungkin dibuat kebijakan satu akun maksimal misalnya 40% supaya nggak hanya dialokasikan ke sedikit akun saja. Itu professional judgment daripada auditor. Dasarnya apa? Yang lazim tadi dari laba sebelum pajak. Tapi ada juga yang dari total asset, dari ini ya ada, yaitu judgment profesional daripada auditor, ya. Untuk menentukan kalau terjadi kesalahan, ya, akumulasi kesalahan, ya, itu berapa sih yang material sehingga opini unmodified tidak bisa diberikan, ya. Kalau nggak dikoreksi. Tapi kalau setelah exit meeting diskusi dengan klien sepakat, ya udah koreksi, ya. Ya mungkin seperti kasus Garuda dulu, ya harusnya tidak bisa unqualified karena mungkin ada hal yang luar biasa, walaupun belakangan kan dikoreksi juga opininya, ya, yang angka penjualan dan pendapatan juga dikoreksi, ya. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Izin, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya masih agak kurang ngerti. Kemarin tuh di PPT ada terkait performance material. Itu maksudnya performance material tuh? Ini tadi alokasi nih, yang bawah nih, yang paling bawah nih, ya. Determine performance materiality, ya. More use the primary judgment to determine performance material as listed in figure 77. Ya. Yaitu mengalokasikan ke akun. Ya. Jadi setelah tadi dapat 6% dari laba sebelum pajak, misal laba sebelum pajak 10 miliar, 6%-nya kan misalnya 600 juta, nah itu alokasikan ke akun-akun yang ada, ya. Kas dianggap salah material kalau berapa, misalnya 50 juta piutang, 200 juta, nah itu performance, ya. Ada lagi? Lihat figur 77 yang edisi 17, edisi sebelumnya mungkin menyesuaikan, ya. Ada alokasinya di buku. Oh, berarti kayak maksimal batas itu dikatakan material di sebuah saldo gitu, Pak, ya? Iya. Nah ini, nanti setelah diskusi tadi yang saya share WA-nya di WA Group, ya, untuk memperbaiki hasil pekerjaan sebelumnya. Ini tolong di print screen, ya. Ini juga diskusi terkait dengan materialitas, ya. Jadi setelah auditor membuat katakan 6% dari laba sebelum pajak, kemudian dialokasikan ke akun, ya, namanya tolerable misstatement. Alokasinya misal kas 5.000 dolar, dianggap material, piutang 30.000, kalau ada kesalahan, ya, hasil audit, ya, inventory 50, aset lainnya 15.000, sehingga totalnya 100.000, ya. Berdasarkan hasil audit, temukan ada kesalahan di kas 1.000, piutang 20.000, aset lainnya 12.000. Nah, terhadap audit inventory, ya, inventory di general ledger-nya saldonya 2,5 juta, tapi auditor menyempel hanya 1 juta, ya, 40%-nya, ya. Dari 1 juta atau 4% disampel, ternyata ditemukan adanya overstatement 10.000, ya. Ini disederhanakan, resiko sampling diabaikan. Kalau di buku kan ada sampling risk, ya, misalnya 50%, ya. Sehingga estimasi total overstatement-nya diketahui. Nah, dengan kondisi seperti ini, berdasarkan audit yang dilaksanakan terhadap aset
dan mengabaikan akun lainnya, ya, apakah laporan keuangan tersebut dapat diterima atau tidak? Yang C, apa yang dilakukan oleh auditor terkait hasil audit tersebut? Ya, itu lanjutan dari pertanyaan tadi, ya. Setelah dapat merencanakan materialitas secara keseluruhan, kemudian dialokasikan ke masing-masing akun. Ya, selesai, proses audit berjalan, ditemukan nih kesalahan, ya, kesalahan yang nilainya kas 1.000, piutang 20.000. Nah, inventory berapa? Kalau nominal inventory-nya ya di ledgernya 2,5 juta, tapi yang di sampel auditnya hanya 1 juta. Ditemukan kesalahan 10.000. Nah, projected-nya berapa? Yang menjadi estimasi total upah statement inventory-nya. Sehingga kalau di total jumlah keseluruhannya, apakah melebihi batas jumlah daripada tolerable misstatement seluruh apa tidak, dan terhadap inventory juga bagaimana. Ya. Itu langkah dalam menentukan perencanaan audit terkait dengan materialitas awal, ya. Misalnya tadi 6% dari laba sebelum pajak, ya. Setelah itu dialokasikan ke masing-masing akun, yaitu performance materiality. Ada lagi yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta tolong direview oleh The Gading Heru. Halo The Gading. Baik Pak, bentar. Baik, perencanaan audit dan materialitas. Langkah-langkah perencanaan audit. Yang pertama yaitu perencanaan. Standar lapangan pertama yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Alasannya adalah untuk memperoleh bahan bukti komputan yang cukup, untuk menekan biaya audit, dan untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Yeah. Yang kedua yaitu 7 bagian utama perencanaan audit. Yang pertama yaitu perencanaan awal. Di perencanaan awal ini, kita menerima klien baru, yaitu harus dievaluasi prospek, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan auditor. Diperlukannya informasi dari auditor sebelumnya mengenai integritas klien baru tersebut. Selanjutnya yaitu melanjutkan klien lama, yaitu perlu dievaluasi integritasnya serta hubungan hukum dengan klien. Lalu mengidentifikasikan alasan klien untuk diaudit, dapatkan dan pahami dengan klien, dan yang terakhir yaitu kembangkan strategi audit keseluruhan. Tujuan bagian utama yang kedua yaitu memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bidang usaha dan industri klien, untuk mengetahui kekhasan aturan akuntansi, mengidentifikasi risiko industri, dan risiko bawaan. Yang ketiga yaitu memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Dokumen dan catatan hukum yang diperlukan adalah akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat, dan kontrak. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. Yang ketujuh, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh. Selanjutnya yaitu materialitas. Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam penetapan laporan auditor yang layak. FASB nomor 2 mendefinisikan materialitas sebagai jumlah atau besarnya kekeliruan salah saji dalam informasi akuntansi yang mungkin akan membuat pertimbangan pengembalian keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. Tujuan penerapan materialitas untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas, yaitu jumlah maksimum suatu saji dalam laporan keuangan yang dianggap tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Selanjutnya yaitu alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen. Selanjutnya yaitu estimasikan total salah saji dalam segmen dan estimasikan salah saji gabungan. Yang terakhir yaitu bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pertimbangan awal jumlah materialitas. Terdapat 3. Yang pertama yaitu materialitas sebagai konsep yang relatif dan bukan absolut. Salah saji dalam jumlah tertentu dianggap material oleh perusahaan kecil tapi tidak material bagi perusahaan besar. Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas misalnya yaitu laba sebelum pajak. Yang terakhir yaitu yang ketiganya yaitu faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas, yaitu beberapa salah saji tertentu akan lebih penting daripada yang lain walaupun jumlahnya sama. Misal, salah saji yang disengaja dalam persediaan akan dianggap lebih penting dari kekeliruan klerika walaupun jumlahnya sama. Yang keempat yaitu materialitas kinerja. Didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor kurang dari materialitas untuk laporan keuangan sebagai keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat yang tepat rendah kemungkinan bahwa agregat kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas kinerja berbanding terbalik dengan jumlah bukti yang akan dikumpulkan auditor. Proses penentuan materialitas kinerja disebut sebagai alokasi penilaian awal tentang materialitas ke segmen. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas ke akun neraca. Yang pertama yaitu auditor mengharapkan akun tertentu memiliki lebih banyak kesalahan penyajian daripada yang lain. Yang kedua yaitu baik pernyataan berlebihan maupun pernyataan yang terlalu rendah harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu biaya audit yang mempengaruhi alokasi. Mungkin segitu, Pak. Ya. Jadi untuk materialitas itu tidak diatur oleh standar, itulah professional judgment daripada auditor yang biasanya untuk penetapan materialitas ya antara 3 sampai 6% ya. Ada yang dari banyaknya yang dari laba sebelum pajak atau juga dari aset ya. Nah, setelah ditetapkan bahwa nilai itu kalau terlampaui maka akan mempengaruhi ke wajan laporan keuangan ya. Nah, itu nanti akan dialokasikan ke masing-masing akun. Itulah batas dari perencanaan. Dalam pelaksananya seperti kasus yang akan didiskusikan. Ini kasus yang kedua, kalau waktunya cukup ya. Yang pertama dulu yang memperbaiki langkah-langkah audit, kemudian bukti apa dari langkah itu yang akan diperoleh, langkah-langkah audit tadi yang saya kasih dalam bahasa Inggris ya, tentunya tidak harus persis seperti itu, tapi itulah referensinya ya. Sehingga semua kelompok dan juga individu punya bayangan. Ya, baru nanti ngerjakan yang materialitas ini ya. Kalau keburu kalau enggak, ya materialitas ini menjadi tugas berikutnya ya. Oke, ada yang punya pertanyaan sebelum kita masuk breakout room? Oke, ya. Jadi terkait bab 7, intinya pekerjaan audit juga perlu direncanakan dari perencanaan nerima klien sampai negosiasi ruang lingkup, waktu terbit laporan audit, biaya audit, kemudian terbit kontrak audit, kemudian buat tim audit ya. Setelah itu memahami bisnis klien termasuk industrinya ya. Kemudian prosedur bagaimana bisnis prosesnya, SOP-nya segala macam. Itu melakukan prosedur analitis bandingkan dengan angka tahun sebelumnya dengan industri supaya auditor mendapat bayangan garis besarnya di mana ada risiko-risiko yang perlu perhatian khusus ya, mana yang agak aneh, yang tidak lazim. Satu membuat perencanaan materialitas ya. Oke, kita masuk ke breakout room ya. Fokus yang utamakan yang memperbaiki langkah-langkah audit ya, sehingga langkahnya
bisa lebih mudah dieksekusi dan menjawab relevansi dari tujuannya, ya, bahwa langkah itu mendapat bukti yang diperoleh akan relevan, reliable, dan juga cukup termasuk berapa banyak akan disampel, ya. Oke, silakan join ke masing-masing roomnya. Di submit jam 16.20 ya. Baik, hasil dari diskusi kelompok 4 mengenai mengenai asasi manajemen di saldo akun existence. Untuk prosedur auditnya, kami mendiskusikan bahwa yang pertama yaitu mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak yang berutang. Seperti Oke. Langkahnya coba konkret ya, konfirmasi, kemudian jumlah sampel, item yang dipilih, kapan dilaksanakan. Ya. Coba silakan. Maaf Pak, boleh diulangi Pak? Kan tadi langkah auditnya sudah, tapi dilengkapi juga langkah auditnya dengan dari 1.000 account receivable, berapa yang akan dikonfirmasi, kemudian dari berapa, yang mana yang mau dipilih, dari yang mau dipilih itu kapan akan dilaksanakan. Untuk yang akan dipilih itu dari ukuran sampel data yang kami pilih, yaitu sebesar 10% dari masing-masing kriteria yang ada, Pak. Yaitu 20 orang dari piutang usaha yang nilainya lebih dari 100 juta, 10, kemudian 15 orang untuk 10 sampai 100 juta, dan yang terakhir 25 orang untuk piutang yang kurang dari 50 juta. Kemudian yang akan dipilih, maksudnya itu item yang akan dipilih, yaitu berdasarkan item dari jumlah piutang yang terbesar, Pak. Oke. Kemudian kapan konfirmasi itu akan dikirimkan? Akan dikerjakan? Akan dikerjakan pada waktu minggu pertama untuk piutang yang lebih dari 100 juta. Untuk minggu kedua 10 sampai 100 juta, dan minggu ketiga piutang usaha yang kurang dari 10 juta. Oke. Minggu ketiga setelah audit dimulai itu udah sangat terlalu terlambat. Karena biasanya audit di fieldwork-nya, ya nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat fase audit sama waktunya, ya, jangka waktunya. Biasanya di fieldwork-nya, di lapangannya, ya, jadi di kantor atau di tempat kliennya sekitar 30 hari, sekitar 1 bulan. Sehingga kalau di minggu ketiga sudah agak terlambat, nanti baru dikirim sekali sudah habis waktunya di klien, ya, nggak bisa melakukan prosedur alternatif. Prosedur alternatif kan perlu kita melihat dokumen di klien, ya, baik dokumen terjadinya piutang tadi maupun dokumen terkait dengan dibayarnya piutang tersebut, ya, mungkin perlu dimajukan, ya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, Pak. Langkah tadi dapat bukti apa? Jenis buktinya? Sebentar. Untuk anggota kelompok yang lain boleh menjawab, ya. Anggota kelompok lain selain Jodis boleh menjawab. Itu langkah itu dapat jenis bukti apa?
Izin Pak. Ya, silakan. Untuk jenis buktinya, kami menggunakan jenis bukti yang konfirmasi. Setelah itu inspeksi dan prosedur analitis, Pak. Tunggu. Khaista ya? Iya, Pak. Kalau prosedur analitisnya langkah yang mana? Tadi kan langkahnya cuman kirim surat konfirmasi. Yang eksisten tadi, yang dibacakan oleh Yudhistira sementara. Jadi hanya konfirmasi saja tadi buktinya ya, belum ada prosedur analitis ya. Iya, untuk Pak. yang eksistensi ya. Iya. Oke. Nah, bukti yang didapat dari hasil langkah tadi ya, surat konfirmasi, apakah reliable ya? Kemudian apakah cukup? Apakah juga sesuai dengan tujuan audit? Ya, Pak. Untuk reliable itu menurut kami itu reliable, Pak, atau dapat dipercaya karena kami sumbernya dari mana? Karena sumbernya kami menggunakan sumber dari pihak terkait langsung, Pak. Langsung pihak terkait. Ya, sangat andal ya, karena orangnya independen, bahkan yang punya hutang ditanya itu kan, kalau dijawab ya andal sekali. Auditor, kita sebagai auditor sangat yakin yang punya hutang yang jawab ya. Kemudian sufficient enggak? Untuk sufficientnya tadi 10% tadi kan? Iya, sufficientnya menurut kami cukup, Pak, karena mewakili dari masing-masing kategori juga, bukan dari kategori tertentu. Oke. Tunggu sebentar nih, waktunya sudah habis nih. Saya tutup dulu portalnya. Tunggu sebentar ya, saya tutup portal dulu. Oke, silakan dilanjut. Ya, jadi untuk kecukupannya menurut kami cukup, Pak, karena kami mengambil dari sampel dari masing-masing kategori. Setelah itu mengenai relevan antara bukti, ya menurut kami bukti tersebut, prosedur tersebut relevan untuk menghasilkan bukti yang sesuai dengan tujuan, karena tujuan kami agar semua piutang itu tercatat. Jadi dari dengan konfirmasi ada piutang itu ada. Oh ya, keberadaan utang memang ada. Jadi menurut kami itu relevan karena kami mencari tahu apakah benar ada piutang tersebut dengan mengkonfirmasi ke pihak yang berutang langsung. Iya, cukup ya. Oke, bagus ya. Ya itulah ya. Bukti ini kita dapat, bukti-bukti lainnya kita dapat. Kombinasi bukti inilah yang menjadi dasar auditor membuat keputusan apakah piutang telah disajikan secara layak apa tidak. Ya, sehingga auditor punya dasar membuat keputusan tersebut, ya. Piutang selesai, nanti akun lainnya penjualan, ya, dalam satu siklus itu kan ada penjualan, ada piutang. Ya, sama seperti itu modelnya, ya. Kemudian ada otomatis piutang tadi kan kita juga bisa meyakinkan besarnya pencadangan dan beban piutang. Layak juga kalau itu udah bukti rekalkulasi kita sudah kita lakukan, ya. Kemudian penjualan, retur penjualan nanti kita lakukan juga. Sehingga satu siklus wajar, nanti siklus lainnya kita lakukan seperti juga. Kumpulkan bukti juga mirip seperti tadi. Sehingga wajar. Sehingga laporan keuangan secara keseluruhan kita bisa simpulkan wajar, ya. Wajar kenapa? Karena mungkin ada salah tapi masih di bawah batas materialitas yang kita sudah tetapkan tadi, ya. Kita tetapkan 6% dari laba sebelum pajak, kesalahan-kesalahan yang kita kumpulkan ternyata masih di bawah batas, tinggal nggak masalah dengan laporan keuangan. Kita usulkan koreksi, boleh dikoreksi, boleh tidak, ya.
opini kita, ya. Material itu artinya apa? Yang angka akan mempengaruhi pembuat keputusan kalau informasi itu diketahui, ya. Demikian, ya. Oke, saya kira sudah jam 4:30 ya. Tolong diselesaikan langkah-langkah auditnya tadi, ya, sehingga semua mahasiswa, ya, diskusi dengan kelompoknya, sehingga semua mahasiswa bisa paham bagaimana secara teknis, ya, sesuai dengan tujuan RPS kita, ya, pembelajaran kita. Materi audit cuma 1 semester, banyak itu babnya, ya, 25 bab, ya, tambah lagi praktikum. Tapi kita ambil bagian yang penting, yaitu mahasiswa mengerti dan bisa dan siap kalau harus ikut mengaudit, ya, dalam tim audit. Kita paham tim audit dasar pada langkah-langkah, kita tinggal ikuti aja langkah-langkah tadi, ya. Langkah-langkah kita ikuti akan mendapatkan bukti audit. Nah, bukti audit ini kita evaluasi. Relevan, reliable, sufficient. Berarti kita bisa buat kesimpulan. Gabungan bukti-bukti inilah yang membuat kesimpulan secara keseluruhan. Oke apa? Tidak. Dan kita udah paham cara membuat langkah-langkah dari assertion management, jadi tujuan umum audit terkait dengan akun, tujuan khusus akun tadi untuk yang saldo account receivable misalnya. Tujuan ini kita buat langkah-langkahnya. Langkah-langkah jadi bukti audit saat dieksekusi, ya. Oke ya, tolong dipahami ini satu paham sehingga yang lainnya hampir dibilang sama seperti itu. Oke, saya kira ditunggu sebelum jam 6 ya, diskusinya lanjut ya di masing-masing kelompok. Ya, boleh di Excel yang lama diperbaikinya, boleh buat Excel baru, terserah. Yang penting saya diberi keyakinan bahwa semua mahasiswa diwakili kelompoknya paham teknis bagaimana melakukan audit secara detail tadi ya, untuk mendapatkan bukti audit. Oke ya, cukup. Selamat siang ya, sampai minggu depan. Jangan lupa tugasnya sesuai dengan RPS membuat summary tugas kelompok yang hari ini sebelum jam 6 mengumpulkan yang langkah audit. Nah, untuk yang kasus tadi menjadi tugas kelompok berikutnya ya. Mungkin juga ada tambahan lagi, nanti lihat di grup aja. Ya, selamat siang. Sampai minggu depan. Selamat siang, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, 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 Pak.